Berikutnya adalah Bu Henda ya. Kita akan ngobrol sebentar tentang trik atau modus dari biasanya ibu kalau umpamanya ada apa-apa pasti ke orang pinter katanya, ke dukun, ke paranormal, ke apa, tapi biasanya itu banyak loh di sekitar kita, banyak dukun atau paranormal yang suka bohong atau ya katakanlah dalam tanda petik itu nipu ya dengan trik-trik tertentu. Nah ini Bu Henda ini dari Yayasan Al-Waliyah Padepokan Nur Sejati akan membongkar apa saja sih biasanya trik atau modus dari para paranormal atau dukun tersebut. Silahkan kepada yang terhormat Bu Henda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kama ba'du. Puja serta puji senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kehadirat Ilahi Robi, Zat yang menguasai segala-galanya, Zat yang maha hidup, maha abadi, maha kekal, yang memiliki kerajaan di atas kerajaan, sehingga dengan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita khususnya di siang ini masih diberikan kekuatan baik lahir maupun batin, terutama nikmat iman serta Islam, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan umur panjang sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, baginda besar akhir zaman, Nabi Bana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'it-tabi'itnya, termasuk kita umatnya sampai yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati rekan beserta famili beserta keluarga dari pribadi, Bapak Adik, walaupun badannya kecil saya panggil Bapak karena mungkin sudah tua juga. Yang saya hormati juga rekan-rekan warga belajar yang khususnya di siang hari ini bisa berkumpul di sini. Kita kerap kali di seputar atau di sekeliling kita ini kerap kali menemukan keganjilan, fenomena-fenomena yang mungkin menurut akal logika Anda itu boleh dikatakan susah untuk ditempuh oleh otak atau pemikiran Anda. Padahal itu adalah bentuk dari sebuah keilmuan yang harus kita pelajari. Itu rata-rata bukan yang namanya mistis atau gaib, karena sejatinya yang namanya gaib itu memang benar ada, boleh dikatakan tak terlihat tapi terasa. Laksana Anda kerap kali mau minum, Anda seketika ngambil gelas, ngambil apapun, nah itu seperti itu yang namanya gaib, seolah-olah tidak ada yang menyuruh. Lalu tugas saya di sini, alhamdulillah saya sudah keliling-keliling desa, baik desa maupun kota, termasuk juga boleh dikatakan buka workshop juga, kayak kemarin di Bali sampai ke Surabaya. Ini tujuannya cuma satu, temanya stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Jadi sudah saatnya Anda itu tersadar, sudah saatnya Anda itu yakin bahwasanya manusia ini memiliki bakat, memiliki potensi yang sangat luar biasa. Namun bakat potensi ini ketutup-tutupi oleh tiga hal: tidak yakin, kurang percaya diri, dan ragu-ragu. Nanti entah itu seputar kemasukan, entah itu kesambet juga atau apapun, di sini di tempat ini saya dibongkar. Jadi supaya Anda ini jangan menjadi korban oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maaf saya yang berbicara di sini, bukan saya menyepelekan ilmu, bukan saya juga menjelek-jelekan seseorang. Yang saya bahas ini bukan dukun asli, bukan kiai asli, bukan paranormal asli, bukan ustadz asli. Yang saya berantas itu oknum yang mengatasnamakan mistis, entah itu oknum paranormal, kiai, oknum ustadz dan sebagainya. Namun satu-satu saya bongkar. Enaknya adik-adik sudah pernah melihat mainan bambu gila? Udah pernah? Kapan? Yang belum maju minta 5 orang, kita nyoba rasakan main bambu gila. Nanti kita bongkar satu-satu triknya. Kayak maaf, gimana caranya di dalam tubuh manusia itu keluar paku atau keluar jarum, itu bisa.
nanti saya artikan, saya jabarkan di sini supaya Anda ini senantiasa tersadar. Ada berapa? 7 nggak apa-apa dek, banyak nggak apa-apa, malah lebih bagus. Sok, banyak kan? Ayo, kira-kira muat, kira-kira muat. Kenceng, pegangannya yang kenceng. Gimana rasanya? Berat? Ibu-ibu barangkali mau nyoba sensasi bambu gila. Nanti triknya saya bongkar loh. Ini bukan mistis. Ayo, ibu-ibu, bapak-bapak siap-siap, bapak-bapak siap-siap. Ibu-ibu dulu, mau ibu-ibu. Dua lagi. Dua lagi bu. Nah, 1 2 3 4. Nah, kenapa nggak boleh? Itu nangis. Dah cukup. 2 6. Satu lagi bu, sini bu. Nanti triknya saya bongkar, saya janji. Biar nggak pemikirannya ke mistis saja. Nah, udah ya. Itu gasnya. Gimana rasanya? Berat. Bapak, terlahir bapak-bapak, nanti saya bongkar triknya. Ayo, warga belajar PKBM. Ayo, Om yang dapat juara sekali-sekali. Nanti saya bongkar. Habis ini saya bongkar yang namanya apa itu santet, teluh, guna-guna. 6 orang. Om, sini Om. Warga belajar tuh. Sini. Ayo. Satu lagi. Nah. Aja. Pokoknya jangan sampai diiniin, takutnya lepas.
Wih. Tuh. Siap. Mundur dulu Jeff, katanya mundur. Oke. Tuh. Oh. Wah. Dah. Terus, ya emang terus, ngomong-ngomong terus, terus, rasakan beratnya, terus, ayo, terus, oh. Enggak, yes. Cukup. Up. Turun. Ini kalau yang udah tersadar seperti ini. Kenapa bisa diam? Saya bongkar. Maaf. Adapun dupa, adapun apa mantra atau apapun yang dibacakan itu cuma sebatas formalitas, Bu. Adik-adik, bapak-bapak sudah tahu triknya. Triknya kenapa? Karena bambu kalau ininya didorong, spontanitas yang ininya pasti ke depan. Jadi timbulnya kalau ini yang didorong, ininya otomatis ke belakang. Jadi timbulnya itu satu sama lain ini saling beradu kekuatan. Jadi sebetulnya bukan masalah magicnya, lantaran Anda dari ujung sana sampai ujung ini ya lantaran saking kuatnya megang si bambu. Contoh kayak ini diginiin kesini nggak ininya ujungnya, berarti kan kalau ininya diginiin kan kayak gitu, nggak diem kan seperti itu keilmuannya. Jadi bukan mistis sebetulnya mah. Pernah bercerita atau mendengar jenglot Betara Karang yang harganya miliaran ya? Ini jenglotnya. Jenglot ini kalau udah dikasih dupa dan dipanggil namanya seketika hidup loh. Namanya mau tahu nggak siapa? Si Jaing. Ya, hitungan ketiga Mbak Jaing hidup gitu ya. 1, 2, 3. Tuh. Adek sini dek, satu dek. Tangannya giniin, dipanggil Jaing 3 kali, hidup gitu, bergetar di hati aja. Tuh ya, udah cukup. Kok bisa seperti ini? Ini biasanya, maaf, alat ini biasanya, gimmick ini dipakai oleh si oknum itu untuk mengelabuhi si pasien. Misalkan si pasien datang ke si oknum tersebut, entah itu maaf kehilangan sesuatu atau penyakit yang diderita, seolah-olah si oknum itu menyuruh si khodamnya untuk bangkit laksana tadi. Padahal mau tahu rahasianya di mana? Rahasianya mau tahu nggak? Mau? Adanya di sini. Ini kalau dipencet 1 kali spontanitas. Dan ini jaraknya bisa nyampe 15 meter. Jadi alat ini emang didesain oleh si oknum itu untuk mengelabuhi
ya orang-orang yang maaf boleh dikatakan lagi kena masalah seperti itu. Lalu di dalamnya itu ada yang namanya betara karang. Nih, yang namanya betara karang, kayak di TV-TV enggak, Dek? Kayak di TV-TV enggak? Ini bisa hidup loh jika lo disuruh. Bahkan kemarin bisa beli bakso tiga ringkok untuk yang bawanya, bukan ininya. Ini contohnya, hidup. Nyala nggak matanya? Nyala nggak matanya? Nyala nggak? Mati. Nah. Ya kan, mati. Di mana letak kok bisa menyala dan bisa matinya? Itu adanya di lutut sebelah kiri. Lutut kalau ditekan, ini spontanitas akan menyala. Ini yang beredar di Indonesia sudah dari zaman dulu, tepatnya waktu saya sudah hafal juga 98 itu betara karang dijadikan ajang bisnis, katanya miliar, katanya triliun, yang spontanitas katanya bisa menarik uang bibit seperti itu. Padahal mah alatnya itu dibikin dari apa? Ini didesain, ini dibikin dari tepung terigu. Tepung terigu, ininya jerami. Kalau Anda panen jeraminya jangan dibuang, dipakai aja buat jenglot, seperti itu. Ada yang tahu bulu perindu? Pernah mendengar bulu perindu? Pernah? Yang namanya bulu perindu katanya sama si oknum ini dipakainya untuk asihan biasanya. Ini barangnya seperti ini. Ini betulnya mah rumput yang biasa ada di lapangan. Jadi misalkan maaf kalau kena air itu biasanya akan hidup. Kalau kena air akan hidup. Perlahan tapi. Tuh, udah mulai bergerak. Ini rumputnya kalau di Jawa itu rumput teki. Tahu deh teki? Yang biasanya ditaruh di ujung ini merembet ke sini. Itu rumputnya tuh, kan? Udah mulai hidup. Seperti itu. Ini banyak yang beredar. Tan pinjem uang, Tan. Saya nyoba mau ngilangin uang, terus bisa ngambil uang juga. Wani rongehu. Nggak apa-apa. Ini biasanya dipraktekkan oleh seseorang yang emang mempunyai skill keilmuan juga. Jadi biasanya ini dimanfaatkan oleh mereka ini untuk mengelabui Anda bahwasanya dia ini bisa mendatangkan uang atau melenyapkan uang seketika. Contohnya ini. Nih. Ini praktek. Spontanitas jadi nggak ada. Larinya kemana sih uang? Ternyata buat beli es poci. Coba kita ambil lagi uangnya.
Ini ada 2000. Keilmuannya ada di mana, Bu? Nah, pinter, udah pinter berarti. Ini alatnya tantip namanya. Alat tantip ini biasanya dipraktekkan oleh si oknum-oknum itu. Biasanya ini buat terapi yang namanya santet atau teluh, yang seketika dari kulit Anda atau dari tangan Anda itu mengeluarkan jarum atau paku. Jadi jarum pakunya itu dimasukin ke sini dulu, diginiin. Tangannya pura-pura megang tubuh Anda. Seketika jarumnya kan keluar, seketika kan jatuh. Anda tidak tersadari bahwasanya selama ini dibodohi oleh mereka. Dan masih banyak sebetulnya keilmuan, cuma kitanya panas terus perjalanan jauh. Nggak sampai di sini nggak ada yang bertanya bab masalah penyakit atau apapun. Aslinya mah tujuan dari yayasan kita itu mengadakan roadshow keliling kota, keliling desa ini, salah satunya itu edukasinya seperti ini, ditambah pengobatan gratis. Cuman dari tadi pagi kitanya pada sekolah, jadi nggak ada waktu, boro-boro mikirin pasien, mikirin soal, seperti itu. Nggak ada yang bertanya masalah kemasukan atau apapun. Yang namanya ruqyah menurut ajaran Islam sesuai Rasulullah itu menenangkan yang namanya hati atau qalb. Bukan semata-mata ruqyah ini mencabut atau mengeluarkan jin di dalam tubuh manusia, bukan. Yang beredar selama sekarang termasuk diri pribadi sudah 15 tahun menjadi paranormal. Dari sekian banyaknya pasien yang kemasukan, baru 10 saya yang menemukan keasliannya. Lalu kenapa mereka ini kemasukan? Satu, beban pikiran. Maka beban pikiran itu biasanya adanya itu di kaum Hawa. Karena saya diacungin jempol, kaum Hawa ini bisa menyimpan 1.000.000 rahasia. Padahal diri pribadi biasanya kropos. Akhirnya mengedap menjadi halusinasi, akhirnya delusi, timbullah yang namanya urat di belakang saraf ini kenceng. Akhirnya apa? Nah, kencengnya itu spontanitas, tidak akan menyadarkan dirinya. Kebetulan yang sering ditonton itu kuntilanak, akhirnya laksana kuntilanak tadi. Saya heran kenapa orang Indonesia kalau cewek kemasukan rata-rata kuntilanak. Padahal tuyul ada, buta ijo ada, kolor wengwe ada, ya kan? Kok kuntilanak? Ya itu karena kesukaan atau sering melihat tayangan di TV berupa kuntilanak, akhirnya masuklah ke alam bawah sadar, ya jadilah seperti itu. Jadi intinya mah rata-rata yang namanya orang kemasukan itu perbanyak satu, curhat. Ini harus diwaspadai. Kalau orang yang sering kemasukan, kalau bisa mah jangan disimpan. Kalau punya masalah, keluarkan unek-unek itu. Takutnya kenceng di bagian ininya, seperti itu. Udah, nggak ada lagi. Stroke, nggak usah. Udah ya. Ini sebetulnya mah asli, masih banyak keilmuan. Barangkali di rumah mau praktek. Dalam arti praktek apa? Praktek bagaimana caranya Anda bisa memindahkan penyakit dari tubuh manusia ke telur. Itu sangat mudah. Pernah melihat di dalam telur ada paku, ada jarum? Di TV? Belum. Oh, pasti adanya di Depok, disulap ya. Ini caranya sangat gampang. Tinggal Anda beli telurnya, beli cuka. Jadi telur itu direndam di dalam cuka 3 jam. Oh iya, ada bonus katanya bagi yang mempunyai keluhan, dipersilahkan masuk ke kelas. Di situ para ustadz, para ininya udah pada siap. Monggo, barangkali mau dipijat refleksi ataupun di terapi bakar, silahkan. Dilanjut. Tadi direndam 3 jam sampai 5 jam. Kemudian diambil. Nah pada saat itu udah posisi kayak balon,
masukin paku, masukin jarum. Nah, di situ sebetulnya mah keilmu seperti itu. Nanti gampang disambung lagi. Saya yakin pertemuan kali ini bukan pertemuan yang terakhir kalinya. Kita akan bertemu di waktu yang berbeda. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir. Ini masih berlanjut acaranya, mungkin acara pengobatan. Yang acara pengobatan ini di kelas yang satunya dikondisikan, yang di kelas yang satunya, yang kelas B.